Petugas damkar mengevakuasi lansia yang sakit dari lantai 2 rumahnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Lansia tersebut diturunkan menggunakan tandu dan katrol melalui atap 2 rumah lantaran tangga di dalam rumah terlalu curam. Upaya evakuasi pun berjalan dramatis. Sebelumnya pihak keluarga meminta bantuan damkar saat akan membawa lansia tersebut ke rumah sakit. Saat evakuasi, kondisi lansia sudah tidak sadarkan diri. Proses evakuasi berhasil dilakukan kurang lebih selama 1 jam dengan mengerahkan 4 personil dan 1 mobil penyelamat. Setelah dievakuasi, petugas langsung membawa lansia tersebut ke rumah sakit menggunakan ambulans. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Angin kencang disertai hujan deras menerjang tenda resepsi di lereng Gunung Merbabu di Desa Senden, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Kuatnya angin membuat tenda porak-poranda dan sebagian lainnya ambruk. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini, warga yang menghadiri resepsi kocar-kacir. Angin kencang terjadi setelah akad nikah dan akibatnya acara syukuran berupa hiburan dan ngunduh mantu ditunda. Selain memporak-porandakan tenda, angin juga merusak atap rumah warga di sekitarnya. Warga pun segera bergotong royong membongkar rangka tenda, membetulkan atap dan mencari atap seng yang terbang terbawa angin. Sementara di jembatan Suramadu, Jawa Timur, angin laut yang bertiup kencang membuat pengendara motor harus memperlambat lajunya. Bahkan sebagian pengendara memilih berhenti dan berpegangan pada besi jembatan. Sejumlah pengendara lain yang memilih masuk ke jalur roda 4 berharap aman dari bahaya angin kencang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepolisian menyatakan, angin kencang saat musim cuaca buruk tak hanya membahayakan pengendara roda 2. Namun juga kendaraan roda 4, terutama bagi kendaraan kecil sejenis city car karena bisa membuat kendaraan oleng. Tim Liputan iNews melaporkan. Gunung berapi di wilayah perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah memuntahkan guguran awan panas hingga sejauh 2,4 km. Momen erupsi sempat direkam warga lereng Gunung Merapi. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini masih pada level 3 siaga. Namun, warga terus waspada karena semburan awan panas bisa terjadi sewaktu-waktu. Sementara itu, erupsi Gunung Semeru kembali terpantau di Desa Oro-Oro Ombo, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Kencangnya angin di puncak gunung membuat material vulkanik hasil letusan terhempas angin ke sisi timur, timur laut, dan tenggara. Namun petugas Pos Semeru memastikan jika fenomena tersebut hanyalah material vulkanik yang tertiup angin dan mengimbau warga untuk tidak panik. Sementara di Agam, Sumatera Barat, petugas menyisir warga yang beraktivitas dalam zona bahaya erupsi Gunung Merapi. Warga diminta keluar dari dalam radius 4,5 km dari kawah. Warga juga diminta memakai masker agar tidak terdampak paparan abu vulkanik yang masih menyelimuti daerah ini. Gunung Merapi yang terus erupsi sejak 3 Desember 2023 berpotensi memicu banjir lahar dingin. Kini gunung itu berstatus siaga level 3. Tim Liputan iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Toko sekaligus rumah tempat tinggal milik pengusaha furniture di Kampung Babadan, Desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten, disatroni komplotan rampok. Korban mengaku komplotan rampok berhasil masuk dengan membobol tembok di belakang rumah menggunakan linggis. Keenam pelaku kemudian masuk dan langsung mengikat serta menyekap 8 penghuni rumah, termasuk karyawan toko. Kondisi hujan deras diduga dimanfaatkan pelaku agar aksinya tidak terdengar.
Penghuni rumah curiga ada orang asing masuk ke rumah setelah 2 anjingnya terus menggonggong. Saat korban keluar kamar, pelaku yang panik langsung mengancam korban dengan senjata tajam dan menyekap para korban di kamar. Pelaku langsung melarikan diri usai berhasil membawa kabur perhiasan dan sejumlah barang berharga dengan total kerugian mencapai 120 juta rupiah. Usai kejadian, korban langsung melaporkan kasus perampokan ke Polsek Pontang. Dipukul di kepala, pakai golok atau apa saya nggak tahu, berdarah. Dia suruh saya udah jangan lawan, akhirnya saya nggak lawan. Saya udah diikat, dilakban di mulut. Udah habis itu semua orang tua, mertua saya semua diikat. Jam 2.30 pada saat itu hujan, memang lagi dari malam sampai pagi hari hujan. Dan alhamdulillah korban langsung melaporkan ke Polsek, kita langsung cek TKP, dan pagi harinya kita cek TKP ulang dengan pihak Polres Serang. Kini kasus perampokan dengan penyekapan semakin meresahkan warga. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan diberi efek jera. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Karawang, Jawa Barat mengalami keracunan akibat menghirup gas kaustik soda dari sebuah pabrik kertas yang mengalami kebocoran. Puluhan warga masih menjalani perawatan di 5 rumah sakit di daerah Karawang. Sejumlah warga Kampung Mekar Mukti, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Ciampel ini harus mendapat perawatan intensif oleh tim dokter setelah mengalami keracunan akibat menghirup gas kaustik soda dari sebuah pabrik kertas yang mengalami kebocoran. Para warga dilarikan ke 5 rumah sakit yang berada di daerah Karawang. Salah satunya dirawat di Rumah Sakit Rosella di Jalan Interchange Karawang. Sedikitnya ada 45 warga yang mengalami keracunan gas. Rata-rata warga mengalami sesak nafas, pusing, mual, hingga muntah-muntah akibat menghirup gas beracun. Warga keracunan Bu yang masuk ke Rumah Sakit Rosella ada berapa Bu untuk saat Kalau untuk dari pagi ini baru 3 yang masuk ke rawat inap. Kalau dari semalam sih lebih banyak di IGD-nya Pak. Keluhannya apa sih ini Bu? Sesak biasanya, terus batuk. Sakit jantung, sakit. Sesak aja gitu. Lambungnya Sesak aja gitu. Oke. Batuk, sesak, sakit itu. Itu akibat menghirup apa nih Bu? Udara itu yang semalam Apa tuh? kimia mengkigas. Dari pabrik mana itu Bu? Pabrik Pindodeli katanya. Pindodeli berapa? Dua. Pindodeli 2 ya Bu ya? Pindodeli 2 yang di Ciampel. Kini petugas Polres Karawang masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut. Operasional pabrik pun dihentikan sementara. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor oleh 2 pria di Kelurahan Cisaranten, Kulon, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat. Satu pelaku memantau situasi, pelaku lainnya beraksi dengan masuk salah satu rumah warga. Tak lama dengan santai pria tersebut keluar sambil membawa sepeda motor korban. Namun seorang satpam yang tengah patroli curiga dengan gerak-gerik keduanya dan sempat berbincang dengan pelaku. Setelah mengkonfirmasi dengan pemilik rumah, ia pun segera berkoordinasi dengan rekannya untuk menghentikan kedua pelaku. Saat diinterogasi, tiba-tiba satu pelaku lari dengan meninggalkan motor curiannya. Setelah ditanya sama Pak Ada, alasannya dia mau ngambil motor untuk diservis buat kata saudaranya. Nah, cuman setelah saya lihat dari CCTV, ada kejanggalan dari kedua orang itu. Setelah itu motor udah keluar, baru Pak Ada masuk ke yang punya rumah, nanyain, ternyata bukan. Beruntung aksi heroik satpam tersebut berhasil menggagalkan aksi pencurian motor korban. Dari Bandung, Jawa Barat, iNews melaporkan. Seorang pria berbadan kekar menganiaya 2 pemotor di tengah kemacetan lalu lintas di Badung, Bali. Pelaku emosi setelah ditantang oleh kedua korban.
Seorang pria berbadan kekar, Komang Hw, melayangkan pukulannya ke arah 2 orang pengendara motor di kemacetan lalu lintas Simpang 4 Jalan Raya Kerobokan, Badung, Bali. Pelaku yang berprofesi sebagai pelatih Mixed Martial Art atau MMA emosi setelah ditantang oleh 2 korbannya. Sebelumnya kedua korban berkendara ugal-ugalan dan berkata kasar kepada warga. Emosi pelaku semakin tersulut setelah keduanya membentak pengendara cewek dengan kasar serta memintanya untuk minggir. Akhirnya pelaku menegur keduanya, namun tidak digubris. Perkelahian berakhir setelah adanya pengendara yang melerai. Sementara kedua korban akhirnya meminta ampun kepada pelaku. Pasca kejadian, pelaku sempat meminta maaf karena sudah membuat kegaduhan di masyarakat. Saya menyadari bahwa perbuatan pemukulan tersebut tidak benar dan bertentangan dengan hukum. Dengan permohonan maaf ini, saya berharap situasi dan kondisi di Bali tetap aman dan kondusif. Saya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Sementara itu, polisi belum memproses kasus ini karena masih perlu memastikan unsur dugaan penganiayaan atau perkelahian. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak nekat mengendarai sepeda motor dengan 7 penumpang. Aksi pengendara tersebut pun viral karena sangat berbahaya. Seorang emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi melintasi jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan. Ia nekat membawa 7 orang penumpang. Ironisnya, 3 diantaranya anak-anak yang tidak mengenakan helm. Setelah videonya viral, anggota Polrestabes Palembang menangkap pengendara tersebut. Kepada polisi, si ibu mengaku terburu-buru ke rumah sakit. Yang bersangkutan menerima kabar duka adanya keluarga yang meninggal di rumah sakit Akagani. Jadi karena panik dan terburu-buru, yang bersangkutan melakukan perboncengan tersebut yang sesuai dengan yang video yang beredar. Polisi memberikan sanksi tilang dan menahan sepeda motor yang digunakan untuk memberikan efek jera dan peringatan untuk para pengendara lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim iNews melaporkan. 3 nelayan terombang-ambing di tengah laut setelah perahu yang mereka naiki terbalik di perairan Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh korban diselamatkan awak kapal yang tengah berlayar di perairan tersebut. Kayu. Menggunakan batang kayu dan pelampung, 3 nelayan Hasdur, Dery, dan Sulaiman terombang-ambing di tengah laut perairan Ujung Genteng, Sukabumi. Mereka terapung di tengah laut setelah perahu yang digunakan untuk mencari ikan terbalik dihantam ombak tinggi. Seluruh korban ditemukan awak kapal MV Marta Baruna yang sedang berlayar melewati perairan tersebut. Usai dievakuasi, ketiganya segera diberi makan dan minum lalu dibawa ke Lampung dan sedang dijemput keluarganya. Terdapat 4 kru kapal atau perahu. 3 diantaranya berhasil diselamatkan oleh kapal tongkang dan 1 korban atas nama Deden yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Sementara itu, 1 nelayan lain bernama Deden dinyatakan hilang dan segera dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga berebut minyak goreng tumpah dari truk kontainer yang terguling di Medan, Sumatera Utara. Truk diduga mengalami remblong hingga terjadi kecelakaan. Menggunakan gelas, ember, dan botol minuman bekas, puluhan warga berebut minyak goreng yang tumpah di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, kilometer 20, Kelurahan Pekan Labuhan, Medan, Labuhan Kota, Medan. Warga mengaku kecelakaan terjadi setelah truk melaju dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari mesin kompresor yang menyebabkan truk mengalami remblong. Spontan, sopir banting setir ke kiri melewati jalan yang tidak rata hingga terguling dan nyaris menimpa rumah warga sekitar. Supir
mobilnya udah pergi. Udah pergi ya? Tapi nggak lari tadi. Ada ya? Polisi baru. Pak, ini yang meledak apanya? Kompresor apa? Bannya atau apa? Kompresor tabung angin. Tabung angin. Ya kalau kompresor meledak kan hilang rem. Oh gitu. Jadi nggak bisa lagi lewat sana karena udah nggak ada rem. Beruntung sopir truk dan kernet selamat dan segera dievakuasi warga. Sementara kasus kecelakaan sudah ditangani Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polisi tangkap 2 pelaku pencurian besi penutup saluran air di Semarang, Jawa Tengah. Sementara 2 pelaku pencurian spesialis pecah kaca nekat mencuri untuk biaya nikah anaknya. Dua tersangka pencurian belasan besi tutup saluran air US 35 tahun dan BS 41 tahun diringkus ke Polrestabes Semarang. Keduanya sempat rekam CCTV melakukan pencurian di Jalan Tlogosari Raya Semarang menggunakan pickup hingga viral. Tersangka berdalih pencurian tutup besi muncul begitu saja saat melintas di Jalan Tlogosari. Dengan menggunakan peralatan seadanya, para tersangka membutuhkan waktu kurang lebih 4 menit untuk mencuri setiap besi penutup. Sementara hasil pemeriksaan, kedua tersangka sudah menggondol 11 besi penutup saluran air milik Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Itu terjadi di sepanjang Jalan Tlogosari Raya. Jadi ada beberapa titik nanti akan direka ulang. Ada 11 yang dicuri, kemudian dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sudah kita berkoordinasi dan sudah membuat laporan polisi. Selain 2 pelaku, polisi juga menyita belasan besi tutup saluran air, 1 unit kendaraan, 1 alat pencongkel, balok kayu, dan karung. Kini para pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Dua pelaku pencurian spesialis pecah kaca yang kerap beraksi di sejumlah wilayah Kota Batam terekam CCTV. Pelaku beraksi mulai dengan memantau korban saat transaksi di bank dan mengikuti korban usai mengambil uang tunai. Saat korban lengah, pelaku dengan cepat membobol mobil korban. Berbekal rekaman CCTV, polisi tangkap 2 pelaku di Desa Teluk Kering. Pelaku berinisial MY beraksi dengan mengajak tetangganya EM, seorang wanita yang berpenampilan tomboy. Pelaku mengaku ketagihan melakukan aksi pencurian spesialis pecah kaca setelah berhasil membawa kabur uang korban sebanyak 300 juta rupiah yang digunakan untuk biaya pernikahan anaknya. Keduanya mengaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Nagoya dan Mega Mall. Sebagai eksekutor dan juga ada seorang perempuan inisial E, dia sebagai joki. Mereka mengikuti, mereka mengamati dari mulai bank sampai dengan TKP, mereka merasa aman bahwa mereka lakukan aksi. Kini kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Aparat mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga di mobil untuk mencegah aksi pencurian modus pecah kaca. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. Seorang warga diterkam seekor beruang saat sedang berkebun. Akibatnya korban harus kehilangan kaki kiri akibat serangan ganas beruang. Joni, 43 tahun, seorang petani di Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, harus dilarikan ke rumah sakit usai diterkam seekor beruang saat berada di kebun miliknya. Saat kejadian, korban tak menyadari kehadiran beruang yang langsung menggigit kaki korban hingga putus. Korban sempat membela diri dengan menghujam beruang sebanyak 3 kali menggunakan senjata tajam hingga beruang akhirnya melarikan diri. Diduga beruang masuk kebun warga karena sedang musim buah. Hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di RS Batu Raja. Sementara masyarakat Ulu Ogan dan sekitarnya diimbau meningkatkan kewaspadaan akan potensi serangan binatang buas saat beraktivitas di kebun. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan.
Warga gempar dengan tewasnya seorang wanita lansia di dalam rumahnya di Gang Nangka, Kampung 200, Margajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban Ani Yohania, 75 tahun, ditemukan pertama kali oleh keponakan yang akan menjenguknya. Keponakan korban mengetuk pintu namun tak dijawab. Saat ditelusuri bersama warga lainnya melalui pintu belakang, korban ditemukan terbaring di lantai berceceran darah. Diduga korban yang tinggal sebatang kara ini menjadi korban perampokan dan pembunuhan. Pertama kali masuk itu di posisi di depan kulkas itu udah ada bercak darah yang ngegumpal ya. Ada ngegumpal itu, tapi ada seretan darah, sepertinya itu kemungkinan bisa diseret, bisa juga beliau sendiri yang jalan tuh. Karena masih ada kemungkinan seperti itu. Tim Inafis Polresta Bekasi yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan mendapati harta benda korban hilang. Barang-barang yang berharga milik korban, keterangan dari keluarga korban itu sudah diamankan sebelumnya. Namun sampai saat ini kami masih menunggu kabar dari keluarga korban. Usai identifikasi dan olah TKP, petugas membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Kasus ini dalam penyelidikan aparat Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, debat antara para calon wakil presiden malam tadi berlangsung seru. Debat memanas saat membahas kebijakan food estate yang dianggap gagal dan merusak lingkungan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat keempat Pilpres 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta malam tadi mempertemukan para cawapres. Debat kali ini membahas pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Dalam penyampaian visi misi, Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyoroti kesenjangan kepemilikan tanah petani dan desa harus menjadi titik tumpu pembangunan jika ingin pertanian maju. 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Sementara Mahfud MD sempat mempertanyakan soal kebijakan food estate yang dianggap gagal dan merusak lingkungan. Hal itu ditanggapi Gibran dengan pertanyaan kondisi green inflation atau inflasi hijau yang mengancam Indonesia. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab. Dalam debat, ketiga cawapres sepakat melibatkan petani kecil dan pemerataan pembangunan hingga ke pedesaan dan luar Jawa untuk memberatakan kemajuan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kami mohon kesediaan para calon. Petugas damkar dibantu warga mengevakuasi seekor ular sanca di sebuah kandang ayam di Desa Mulyoharjo, Jepara, Jawa Tengah. Ular berukuran 4,5 meter ini diduga baru saja memangsa ayam. Dengan menggunakan alat penjepit, petugas kemudian menangkapnya. Sebelumnya keberadaan ular diketahui pemilik kandang yang mendengar kegaduhan. Keberadaan ular sanca ini sangat meresahkan karena selain kerap mencari mangsa hewan ternak, dikhawatirkan juga bisa mengancam jiwa. Petugas pemadam akan mengkarantina ular ini untuk dilepas liarkan di alam bebas jauh dari permukiman. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan.